Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Paciran dari semester 4B. Saya Muhammad Faizal Mutakin dan juga teman saya yaitu Haikal. Kami di sini akan membahas terkait tentang prinsip-prinsip pelaksanaan fikih muamalah. Maka yang kita bahas di sini yaitu terkait tentang 3 rumusan masalah. Yang pertama, pengertian tentang fikih muamalah. Yang kedua, pembagian fikih muamalah. Dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip fikih muamalah dalam Islam. Untuk yang pertama, kita membahas terkait tentang pendahuluan. Muamalah dalam Islam merangkum sejumlah peraturan dan prinsip yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi di antara individu serta kelompok dalam masyarakat. Ini merupakan bagian penting dari syariat Islam yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya memberikan arahan pada dimensi spiritual, tetapi juga memberikan panduan detail dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal transaksi ekonomi dan hubungan antar manusia. Maka dari itu masuk dalam rumusan masalah yang pertama, kita membahas terkait pengertian tentang fikih muamalah. Muamalah dalam arti luas adalah aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur manusia. Kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan manusia. Sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik. Ketika lafaz fikih dan muamalah digabungkan menjadi satu, maka dia memiliki pengertian tersendiri. Fikih muamalah adalah kumpulan hukum yang disyariatkan dengan metode dan prosedur tertentu oleh orang yang kompeten yang mengatur tentang hubungan kepentingan sesama manusia. Maka kita lanjut di rumusan masalah yang kedua terkait pembagian fikih muamalah. Merujuk pada buku fikih muamalah karya M. Yazid Afandi, MAG, fikih muamalah terbagi menjadi 2. Di antaranya yaitu yang pertama, al-muamalah al-madiyah. Maksudnya adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya yaitu benda. Dalam aspek ini, fikih muamalah mengatur aspek benda yang dinilai oleh syara, halal, haram, syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan, dan diusahakan. Al-muamalah al-madiyah memberikan petunjuk kepada manusia mengenai benda-benda yang layak atau tidak untuk dimiliki. Maka dalam perspektif ini tidak semua benda boleh dimiliki meskipun benda tersebut memiliki nilai guna bagi kehidupan manusia. Untuk yang kedua yaitu al-muamalah al-adabiyah. Untuk yang kedua adalah al-muamalah al-adabiyah. Mengkaji aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan aktivitas manusia sebagai subjek hukum terhadap suatu benda. Dari aspek ini, fikih muamalah mengatur tentang batasan-batasan yang seharusnya dilakukan atau tidak oleh manusia terhadap benda. Al-muamalah al-adabiyah memberikan pedoman tentang perilaku manusia dalam menjalankan tindakan hukum terkait sebuah benda. Maka dari perspektif ini, dalam pandangan fikih muamalah, semua perilaku manusia harus memenuhi syarat etis normatif agar perilaku tersebut layak dilakukan. Maka untuk rumusan masalah yang ketiga, kita membahas terkait prinsip-prinsip fikih muamalah dalam Islam. Muamalah dalam konteks Islam merujuk pada berbagai aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan hak-hak kebendaan dan interaksi antar manusia. Dalam Islam, muamalah diatur oleh prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi setiap transaksi dan interaksi antar manusia. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, dan menghindari kemudorotan dalam berbagai aspek kehidupan.
Adapun prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Islam itu terbagi menjadi 8. Nah, untuk yang pertama adalah mubah. Mubah dalam ilmu fikih, konsep mubah merujuk pada segala hal yang secara hukum dianggap boleh atau diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang menetapkannya sebagai haram. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi dan interaksi antar manusia, hal tersebut harus memenuhi persyaratan yang diperlukan dan tidak mengganggu kepentingan atau kemaslahatan pihak lain. Prinsip mubah menekankan pentingnya kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan seperti perdagangan, bisnis, dan interaksi sosial. Dengan demikian, prinsip ini memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu hadis yang menjelaskan konsep mubah dalam konteks muamalah adalah yang berbunyi halal baina wa kharrama baina wa bainahuma umuru mustabihat. Ada yang halal yang jelas dan ada yang haram yang jelas. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar atau musyarikat. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Nah, hadis ini mengkonfirmasi bahwa ada hal-hal secara jelas diperbolehkan atau halal dan hal-hal yang jelas diharamkan atau haram. Namun di antara keduanya terdapat hal-hal yang statusnya tidak jelas. Prinsip ini mendorong umat Islam untuk berhati-hati dan selalu mencari tahu status hukum suatu perbuatan sebelum melakukannya. Maka kita masuk yang kedua yaitu adil. Adil dalam prinsip keadilan mengindikasikan bahwa setiap transaksi dan interaksi antar manusia harus dilaksanakan dengan cara yang adil dan tanpa keberpihakan. Keadilan perlu dipastikan dalam setiap perjanjian muamalah untuk menghindari kerugian dan mencapai kepentingan bersama. Dalam Islam, keadilan dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat fundamental dalam berbagai aspek kehidupan termasuk muamalah. Keadilan harus dijamin dalam setiap aspek transaksi dan interaksi manusia untuk menghindari kerugian dan mencapai kepentingan bersama. Karena itu, prinsip keadilan memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan, keadilan, dan kepentingan bersama dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu ayat Al-Quran yang terkait dengan prinsip keadilan dalam konsep muamalah adalah surat An-Nisa ayat 135. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu, jika dia yang diberatkan dalam kesaksian, kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini menegaskan urgensi keadilan dalam memberikan kesaksian dan membuat keputusan. Bahkan jika hal itu bertentangan dengan kepentingan pribadi atau keluarga seseorang, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, baik terhadap orang kaya maupun miskin, dan bahwa Allah memiliki hak yang lebih besar atas keadilan daripada siapapun. Nah, kita menginjak yang ketiga yaitu saling menguntungkan. Prinsip ini menyoroti pentingnya saling mendapat manfaat dalam setiap transaksi dan interaksi manusia. Dalam Islam, prinsip saling mendapat manfaat dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Prinsip ini mengidentifikasikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi dan interaksi harus mendapatkan manfaat yang seimbang dan tidak mengalami kerugian. Dengan demikian, prinsip saling mendapat manfaat dapat membantu mencegah kerugian dan mencapai kepentingan bersama dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, prinsip saling mendapat manfaat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, La tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual apa yang bukan milik kamu.
Hadis ini mengandung konsep dalam prinsip muamalah Islam yang dalam konteks ini adalah saling menguntungkan. Artinya dalam setiap transaksi jual beli, penjual bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dijualnya dalam kondisi yang baik dan layak digunakan. Ini mencakup menghindari penjual barang yang rusak atau cacat. Penjual juga tidak boleh menipu pembeli dengan memberikan informasi yang tidak akurat tentang barang seperti harga, kualitas, dan kondisi barang. Maka kita menginjak yang keempat, yaitu terhindar dari riba. Prinsip dasar muamalah yang berkaitan dengan menghindari riba adalah bahwa Islam melarang riba dalam segala bentuk transaksi ekonomi. Riba mengacu pada tambahan yang diberikan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat menghasilkan keuntungan yang tidak adil bagi pihak yang bertransaksi. Dalam Islam, riba dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan diharamkan karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, prinsip dasar muamalah yang terkait dengan menghindari riba adalah menghindari segala bentuk transaksi yang melibatkan riba dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan netral. Dengan demikian, prinsip dasar muamalah ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu hadis yang menjelaskan prinsip muamalah tentang menghindari riba yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, yang artinya Allah melaknat pelaku riba, orang yang memberikannya, orang yang menuliskannya, dan 2 orang saksi-saksinya. Hadis ini menunjukkan bahwa riba adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba adalah sistem bunga uang yang mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Kita menginjak selanjutnya yang kelima, jujur dan amanah. Prinsip dasar muamalah yang terkait dengan jujur dan amanah adalah bahwa setiap pihak dalam transaksi dan interaksi harus berperilaku jujur dan amanah. Jujur berarti berperilaku dengan kejujuran dan kebenaran, sedangkan amanah berarti memegang amanah dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam Islam, jujur dan amanah dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang paling penting dalam berbagai aspek kehidupan termasuk muamalah. Kita menginjak yang keenam, yaitu menjaga keberkahan. Prinsip dasar muamalah yang terkait dengan menjaga keberkahan adalah bahwa setiap transaksi dan interaksi antar manusia harus dilakukan dengan cara yang memenuhi syarat-syarat keberkahan. Keberkahan dalam Islam berarti keberkahan dan kemaslahatan yang diperoleh dari setiap transaksi dan interaksi. Dalam Islam, keberkahan dianggap sebagai salah satu prinsip dasar yang paling penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah. Prinsip ini berarti bahwa setiap pihak dalam transaksi dan interaksi harus berperilaku dengan kejujuran dan kebenaran, serta memegang amanah dan tanggung jawab yang diberikan. Dengan demikian, prinsip dasar muamalah ini sangat penting dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, keberkahan Allah bersama orang-orang yang jujur. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 7, yaitu saling menghargai. Prinsip muamalah tentang saling menghargai dalam Islam berfokus pada pentingnya menghormati dan menghargai hak dan keberadaan setiap individu dalam menjalani hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, saling menghargai berarti mengaku perbedaan latar belakang, budaya, dan keyakinan antara orang-orang. Kita harus memahami dan menerima perbedaan tersebut sebagai bagian dari kehidupan yang normal. Saling menghargai juga berarti menghormati pilihan dan keputusan orang lain, serta memberikan mereka hidup dengan cara mereka sendiri tanpa campur tangan. Dalam Islam, saling menghargai dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga keharmonisan dan perdamaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang hormat dan menghargai sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang artinya, wahai manusia,
Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha teliti. Nah, kita menginjak yang terakhir, yang nomor 8, yaitu menjaga kesucian. Prinsip muamalah tentang menjaga kesucian dalam Islam fokus pada pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Islam, kesucian adalah salah satu nilai yang sangat penting dan harus dijaga dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kesucian ini meliputi aspek fisik, mental, dan spiritual. Secara fisik, kesucian berarti menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Dalam mental, kesucian berarti kebersihan yang menjaga pikiran dan emosi. Dalam spiritual, kesucian berarti menjaga kebersihan hati dan jiwa. Salah satu ayat Al-Quran yang berbicara tentang prinsip muamalah yang berkaitan dengan menjaga kesucian yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat ke-30 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Surat An-Nur ayat ke-30 mengajarkan prinsip-prinsip dalam muamalah yang bertujuan untuk menjaga kesucian diri dan masyarakat, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, serta menjaga hati dan pikiran dari hal-hal yang tidak suci adalah pondasi penting dalam membangun interaksi sosial yang sehat, harmonis, dan bermartabat. Dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diajak untuk menjaga integritas dan kesucian dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam muamalah. Nah, itu tadi teman-teman yang kita bahas terkait tentang 3 rumusan masalah, yaitu pengertian tentang fikih muamalah, pembagian fikih muamalah, dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip fikih muamalah dalam Islam. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan, hanya ini ilmu yang bisa kita berikan kepada teman-teman sekalian. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Paciran dari semester 4, kami memohon maaf jika ada salah kata, salah ucap yang kita haturkan kepada teman-teman sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita tahu bahwasanya kesalahan itu datang dari diri kita sendiri dan kebenaran kata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.